untung atau gimana, boleh banget buat teman-teman ikut koreksi gitu. Jadi intinya kita di sini belajar bareng aja. Itu sih. Oke, sebentar ya. Aku izin share screen ya teman-teman semuanya. Ini share screenku udah masuk belum ya? Udah, Mbak. Eh, Mungkin apa itu? Bu, saya kasih sini. Cocok. Ada di dalam apa, Pak? oke, nah sorry. Nah untuk apa namanya soalnya sendiri itu tuh kebetulan aku tuh belum dapat yang asli soal Tekfon, maksudnya bukan rekayasa fondasi infrastruktur. Kalau RPI kan untuk teman-teman TPPIS, cuman uh, kalau untuk nomor 1 sampai 3 itu tuh soalnya sama antara soal RPI dan Tekfon yang tahun lalu kayak gitu. Jadi mungkin filenya tulisannya RPI, cuman soalnya sama kok sama yang Tekfon kayak gitu. Oke, uh, mungkin langsung aja ya yang nomor 1. Nah, untuk nomor 1 itu materi untuk mencari kedalaman DW atau tiang yang diperlukan untuk mendukung beban tersebut sesuai dengan metode Meyerhof. Jadi ini pakai metode Meyerhof ya. Nah, ini ada soalnya, itu adalah sebuah tiang precast ukuran 250 kali 250 mm. Akan digunakan untuk bangunan jeti dipancang ke dalam sungai dengan karakteristik tanah adalah pasir. Jadi tanahnya di sini pasir ya. Terus hasil standar penetrasinya adalah sebagai berikut. Dengan kedalaman 1,5 sampai 10,5, terus udah diketahui juga untuk hasil standar penetrasinya gitu. Mungkin ini aja sih sebelum kita ke soal. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak dari materi yang udah diajarkan Bu Devi? Atau kita langsung ke soal aja? Gimana guys? Mungkin coba langsung ke soal aja, Mbak. Oke, siap. Oke, ini aku langsung ke soal aja ya. Ntar kalau mamanya aku jelasinnya agak kecepetan atau gimana boleh langsung dipotong aja. Oke, jadi untuk nomor 1 ya itu tadi kita mencari tentukan kedalaman dari tiang dengan metode Meyerhof. Terus di sini juga diketahui beban tekan rencananya adalah 650 kN dan untuk menahan bebannya atau upliftnya itu 140 kN kayak gitu. Nah menurutnya ini teman-teman udah pada bisa sih untuk kalau metode Meyerhof kan lumayan gampang ya. Kita nanti cuma tinggal menghitung rata-rata penetrasinya aja. Nanti cari Q ultimate-nya kayak gitu. Nah ini soalnya tadi. Nah untuk Q ultimate-nya sendiri kalau untuk Meyerhof itu apa namanya rumusnya 4 kali NB dikali AB plus 1/50 dikali rata-rata penetrasinya dikali AS kayak gitu. Nah ini untuk alur perhitungannya mungkin kalau di Tekfon sendiri itu kan rumusnya tuh kalau menurutku kayak dibolak-balik aja ya, tinggal nanti kita gimana caranya kita bisa mengerti soalnya yang dimau apa, nanti kayak tinggal dibolak-balik aja kayak gitu. Ntar ada interpolasi dan lain-lain, bisa diinterpolasi atau dikali silang dan lain-lain kayak gitu. Jadi di Tekfon ini kayak cuma muter-muterin rumus aja, yang penting teman-teman tahu rumusnya, terus tahu itu tuh di metode apa kayak gitu. Itu sih. Nah, tapi kalau untuk tahun ke tahun sih setauku soalnya mirip-mirip ya, kayak ya Meyerhof, terus nanti ada metode apa lagi gitu. Itu sih.
Oke, nah untuk rumus Q ultimate-nya di Meyerhof itu sendiri, rumusnya ini 4 kali NB kali AB plus 1 per 50 dikali rata-rata penetrasinya dikali AS. Nah, pertama itu buat nanti kita ke perhitungan ini, berarti kan kita butuh Q ultimate-nya dulu kan untuk muterin rumus ini, karena yang sebenarnya kita cari kedalamannya itu ada di dalam rumus yang AS ini, kayak gitu. Nah, ya udah, untuk Q ultimate-nya sendiri ada rumus Q all. Nah, Q all itu Q ultimate dibagi SF-nya. Q all-nya kan tadi kita udah tahu ya, untuk beban tekan rencananya 600 kN disama dengan Q ultimate, dan SF-nya atau faktor amannya itu 2. Tinggal dikali silang aja, ntar hasilnya 1300 kayak gitu. Terus step selanjutnya kita menghitung AB. Nah, AB sendiri itu rumusnya S kuadrat kayak gitu. S kuadrat tuh ukurannya yaitu 250 kali 250 mm. Cuman di sini aku langsung jadiin FT kayak gitu. Nah, buat cari dijadiin FT tuh sebenarnya ada rumusnya, tapi aku lupa untuk dibagi berapanya. Tapi buat teman-teman bisa langsung sih, kalau biasanya di Google tuh ada langsung bisa konversiin gitu loh, 250 mm itu berapa FT gitu, langsung muncul kok di Google biasanya kayak gitu. Nah, 250 mm itu 0,82 FT, terus dikuadratin hasilnya 0,6724 FT kuadrat. Nah, untuk berarti kan untuk 0,25 meter itu 0,82 FT kayak gitu, tinggal dikonversiin aja, dan jangan lupa dikonversiin ke FT-nya kayak gitu. Terus next kita tinggal masukin ke rumusnya aja. Nah, Q ultimate itu kan sama dengan QB plus QS. Nah, QB itu yang 4 kali NB kali AB, terus QS itu yang 1/50 kali rata-rata penetrasinya dikali AS kayak gitu. Untuk Q ultimate-nya sendiri, tadi kan kita udah ketemu ya 1300, terus QB itu adalah beban uplift-nya. QB itu beban uplift-nya, tinggal kita masukin 140 plus QS. Kayak gitu, berarti kan QS sama dengan 1160 kN. Nah, QS sendiri seperti yang ada di rumus ini, rumusnya itu 1/50 dikali rata-rata penetrasinya dikali S kayak gitu. Nah, untuk cari N-nya itu tinggal kita rata-ratain aja penetrasinya yang ada di tabel tiap kedalaman. Berarti tinggal 4 plus 6 plus 13 plus 12 plus 20 plus 24 plus 35 kayak gitu. Terus di rata-rata ketemunya adalah 16,28. Tuh, terus kita masukin lagi ke rumusnya. Berarti kan QS sama dengan 1/50 rata-rata penetrasi kali AS, berarti kan 1160 sama dengan 1/50 kali 16,28 kali AS. Nah, hasilnya tuh 3561,4. Nah, AS sendiri itu juga ada rumusnya, yaitu 4 kali S kali L. Nah, AS-nya tadi udah ketemu, 3561,4 dikali 4 kali S-nya tadi 0,82 dikali L. L itu kedalamannya ya. Nah, berarti L itu sama dengan 1085,7 FT, atau nanti dikonversi lagi ke meter hasilnya 35 meter kayak gitu. Jadi intinya, rumus intinya tuh yang Q ultimate 4 kali NB kali 4 kali NB kali AB plus 1/50 kali rata-rata penetrasi kali AS-nya kayak gitu. Tinggal diputar-putar aja untuk rumusnya. Itu sih. Mungkin untuk sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum ngerti? Permisi Mbak, izin bertanya. Ya, boleh. Itu harus dirubah ke FT, dirubah satuannya ke FT nih? Iya. Iya. Terus dikonversi lagi ke meter Mbak. Nah, itu terserah sih, kalau mau di meter aja boleh, atau nanti dirubah FT juga boleh. Cuman di sini kan ada KN kan untuk QS-nya 1160. Nah itu untuk cari amannya aku tak kaliin FT biar nanti nggak berubah-ubah lagi di belakangnya kayak gitu sih. Gitu.
Jadi terserah sih kalau umpamanya mau meter berarti meter terus dari awal kayak gitu sih. Itu mungkin bisa dimengerti. Siapa ya tadi nggak kelihatan nih yang ngomong siapa? Kalau aku sih untuk cari amannya ya, karena di sini ada rata-rata penetrasinya juga, itu aku rubah ke FT. Nah, bentar deh aku cari rumus berapa baginya ya biar langsung ke konversi ke FT. Wait. Hmm, bentar. Nih. Untuk dari meter ke FT itu nanti dibagi 0,3048. Tuh, ntar tak kasih catatannya deh, 0,3048. Kalau enggak biar mudah tuh tinggal gini aja sih. Biasanya aku ya kalau ngekonversiin tuh umpamanya 0,25 meter berapa FT. Nah ini tadi aku cari biasanya langsung keluar kalau di Google kayak gitu. Jadi nggak usah ngebagi-bagi lagi gitu sih. Itu mungkin bisa dimengerti ya tadi apa ya, nggak tahu. Bisa Mbak. Makasih Mbak. Oke, siap. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi dari teman-teman untuk yang nomor 1. Atau next aja kali ya. Oke, kita next aja. Ntar kalau mau balik lagi ke nomor 1 boleh banget. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini yang nomor 2 sih menurutku agak harus sedikit teliti ya, karena dia ada grafik dengan metode Smartman terus sama Nottingham kayak gitu. Nanti kita main grafik buat cari QC sama X-nya. Tuh, nah ini diketahuinya tiang beton berukuran 20 kali 25 cm dipancang hingga kedalaman 10 meter pada tanah pasir. Nah, dari hasil uji kerucut statis atau sondir diperoleh data tahanan konus dan gesek lokal sisi sondir seperti gambar berikut. Nah, dengan metode Smartman dan Nottingham, hitung kapasitas dukung tiang beton tersebut jika diambil SF-nya 2 dan berat volume betonnya 25. Oke. Nah, berarti kita cari kapasitas dukungnya ya di sini dengan 2 metode kayak gitu. Nah, pada intinya di sini itu nanti kita cari rata QC sama rata QF-nya lewat grafik yang tadi kayak gitu. Terus kita juga harus tahu mana kedalaman yang diambil yang di atas di atas ujung tiangnya sama yang di bawah ujung tiangnya kayak gitu. Nah, itu tadi kan diketahui untuk S-nya sendiri adalah 0,25 meter atau 25 cm. Untuk kedalamannya itu ada 10 meter, terus ada SF-nya 2, terus gamma B-nya ada 25 kN M pangkat 3 kayak gitu. Terus ditanya kapasitas dukungnya berapa kayak gitu. Nah, sama untuk rumus intinya itu adalah QU sama dengan QB ditambah QS per WP kayak gitu untuk kapasitasnya.
Nah, itu nanti dijabarin lagi rumusnya jadi AB kali QC plus AS kali QF min WP. Nah, oleh karena itu kita harus cari koefisien yang cari yang AB-nya, cari QC, cari QF-nya kayak gitu. Nah, untuk pertamanya kita cari nilai AB-nya dulu. Nilai AB sama itu S kali S atau 0,25 kali 0,25. Terus kita ini bisa ambil. Oke, aku lanjut ya. Terus nextnya kita cari nilai AS-nya, itu rumusnya sama kayak yang di Meyerhof, 4 kali S kali kedalamannya 10 meter tadi. Terus kita mencari rata-rata si QC sama QF-nya. Oke, terus sebelum kita cari rata-rata QC sama QF-nya, kita perlu tahu di sini ada prinsip kita cari rata 8D di atas ujung tiang dan 4D di bawah ujung tiang. Nah, ukuran si tiang betonnya tadi sendiri kan 0,25 meter ya. Nah, itu dikaliin dulu sama si 8D sama 4D-nya kayak gitu. Jadi yang di atas ujung tiang itu adalah 8D. Jadi 8 dikali 0,25 itu 2 meter, berarti 2 meter di atas rata dari ujung tiangnya. Ujung tiangnya kan 10 meter, berarti 8D-nya adalah 8 sampai 10 meter kayak gitu. Terus yang di bawah ujung tiangnya itu adalah 4D atau 4 dikali 0,25 itu 1, berarti rata yang di bawah ujung tiangnya itu di kedalaman 10 sampai 11 meter kayak gitu. Mungkin ini aku bagi layar aja ya misalnya. Biar kita bisa sekalian cari di grafiknya. Nah, untuk yang pertama kita cari QC-nya dulu. Nah, untuk cari QC-nya dulu itu QC yang pertama itu di kedalaman 8 sampai 10 meter kayak gitu. Nah, yang QC itu garis yang mana atau di grafik itu yang mana. Jadi kalau untuk QC itu garis yang sebelah kiri pojok ini, tapi yang kedua, jadi gimana ya, yang nggak lurus banget ini loh. Ini FC-nya, ini QF-nya, ini baru QC-nya. Jadi QC itu yang garis yang ini, yang nggak beraturan ini sebelah kiri. Itu untuk batas garis QC-nya. Nah, di kedalaman 8 sampai 10 berarti itu kita tarik aja garis dari kedalamannya 8 sampai 10, berarti kita cari di kedalaman 8, 9 sama 10. Dari kedalaman 8 kita tarik garis ke kanan nyampe dia mentok garis si QC-nya ini, kita tarik ke atas, itu dapat berapa QC kayak gitu caranya. Nah, kayak ini QC 1 dari kedalaman 8 kita tarik ke kanan sampai dia mentok ke QC-nya, di garis QC-nya, baru kita tarik ke atas. Dari 8 kita tarik ke atas, itu didapatkan sekitar 220 untuk nilai QC-nya kayak gitu. Begitupun di kedalaman 9 sampai 10 kayak gitu. Mungkin dari menarik garis dulu aja deh, dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak? Biasanya Bu Devi udah ngasih contoh soal sih kalau untuk cari rata QC QF gitu. Atau dari teman-teman ada yang belum paham? Mungkin bisa dijelasin lagi Mbak yang penarikan garisnya itu. Oke, boleh sih, bentar ya. Berarti tak
coba pakai kedalaman 8 sampai 10 ya. Umpamanya kita samain aja ya 8 sampai 10 buat cari kijenya dulu. Nah, untuk cari kije itu kita lihat kedalamannya. Umpamanya kita mau cari kije di kedalaman 8 kayak gitu kan. Nah, itu tinggal ditarik garis aja ke sini. Set, nyampe dia di sekitar pertemuan garis yang kotak-kotak ini, terus ke garis kijenya. Itu yang paling ujung tuh yang mana kayak gitu. Terus umpamanya ini kan dari 8 kan yang paling ujung tuh kira-kira yang ini udah paling mentok di garis kijenya. Dari sini terus kita tarik ke atas buat mastiin tuh dia ada di mana kayak gitu. Soal ini lumayan susah ya. Ini kalau slow sih di plot aja ke cat biasanya lebih enak sih, cuman kan nggak sempet juga ya kalau UAS kalau UTS. Nah, umpamanya ini nih dari kedalaman 8 ditarik dia nyampe mentok ke garis grafik kijenya, baru ditarik ke atas itu ketemu angka berapa kayak gitu. Nah, di sini kan buat rentang angkanya ini kan per 20 ya, berarti ini 200, ini 20 kayak gitu. Berarti untuk kedalaman 8 kijenya itu adalah 220 kayak gitu. Terus begitupun kayak yang di kedalaman 9 meter ya, kalau nggak salah sih 260. Nah, ini ditarik aja nyampe ujung banget, dia ketemunya tuh kalau nggak salah 260 ya, bener. Nah, ini ditarik nyampe ujungnya tuh kira-kira yang mana? Kan kayaknya di sini kan dia ujungnya. Nah, tuh terus kita tarik ke atas, kita dapat angka berapa kayak gitu. Itu sih. Tapi kalau menurutku sendiri bisa aja tiap anak itu beda-beda gitu. Cuman yang penting teman-teman teliti, terus jangan sampai jauh-jauh amat gitulah kira-kira kalau kita bandingin sama orang-orang lain gitu. Intinya teliti aja buat nariknya, kira-kira tuh ujungnya yang paling ujung tuh yang mana kayak gitu. Karena kan ini kayak masih ada yang mepet-mepet gini kan, cuman teman-teman kayak pastiin aja yang paling kayak mantepnya yang paling ujung yang mana kayak gitu. Itu sih biasanya kalau udah kayak gitu hasilnya nggak bakal jauh-jauh banget kok. Nah, ini kayak yang di kedalaman 10 kita tarik sampai ujungnya, ketemu ujungnya. Nah, ini pas di 300 kayak gitu. Itu sih kayak gitu. Begitupun yang FT, untuk cari FT atau QF nya kayak gitu. Nah, kalau untuk FT itu pakai garis yang sebelah ini, yang garis lurus garis miring ke kanan ini, yang segaris doang ini. Itu sama caranya, dimentok-mentokin terus ditarik ke atas. Itu sih kalau untuk cara tarik garisnya. Sama juga yang di 4D ya, atau dari ujung tiang ke bawahnya. Berarti kan di 4 kali 0,25 itu 1, berarti kan 1 meter di bawahnya kan berarti 10 meter sampai 11 meter. Itu sama caranya. Mungkin dari itu teman-teman masih ada yang ditanyain nggak untuk narik grafiknya? Untuk yang QC dulu deh. Tuh. Makasih Mbak, udah main paham. Jadi kalau saya pribadi dari penarikan garisnya
mungkin teman-teman mungkin. Oke, siap. Itu kalau untuk pahamnya teman-teman nyoba aja sih. Sebenarnya kan ngerti lah ya untuk nariknya gimana, terus ke atasnya tinggal dicoba aja. Itu sih. Gimana teman-teman yang lain udah paham kan ya? Atau mau diulang lagi? Oke, siap. Oke. Kita lanjut lagi untuk pembahasannya. Nah, untuk yang QC pertama itu kan di kedalaman 8-10 meter kita dapatkan raratanya itu 260. Terus yang QC 2 itu di kedalaman 10-11, berarti kita cari QC di kedalaman 10 dan QC di kedalaman 11 di grafik tadi. Terus dibagi 2 atau raratanya itu ketemu 292,5 gitu. Terus kita rata-rata lagi dari QC 1 ke QC 2 itu jadinya 276,25 kayak gitu. Tuh. Begitupun di QF-nya. Nah, di QF-nya itu juga pakai prinsip yang sama, yaitu rata-rata dari 8D di atas ujung tiang dan 4D di bawah ujung tiang kayak gitu. Jadi kita cari QF-nya dulu di kedalaman 8-10 meter. Kenapa 8-10 meter? Karena tadi prinsipnya 8D berarti 8 kali 0,25. Itu berarti 2 meter di atasnya atau 8 meter. Berarti yang QF1 nya itu 8-10 meter. Kita cari dulu QF nya berapa di grafik tadi. Terus yang QF2 sama prinsipnya, berarti dia kalau di bawahnya itu 1 meter kan, itu kedalamannya berarti di 10-11 meter. Kita cari QF nya di kedalaman 10 dan QF di kedalaman 11 ya gitu, baru kita rata-rata ke sini sama. Oke. Terus selanjutnya kita langsung ke mencari kapasitas dukungnya kan ya. Tapi sebelumnya itu kita cari QU-nya dulu, karena kapasitas dukungnya itu kan rumusnya QU per SF atau faktor amannya kayak gitu. Nah, untuk rumus QU-nya itu QB plus QS min WP. Nah, QB sendiri itu rumusnya di sini adalah AB dikali QC. Terus QS-nya itu AS kali QF, terus min WP. Berarti kita cari WP-nya dulu. Nah, untuk WP-nya sendiri itu rumusnya gamma B dikali S kuadrat dikali kedalamannya kayak gitu. Berarti kan 25 kali 0,25 kuadrat dikali 1000. Hasilnya 156,25 kN, atau nanti di kilogramkan hasilnya 159,159,30,63 kayak gitu. Nah, untuk AB-nya sendiri itu adalah 625 ya, berarti itu kita jadikan cm kayak gitu. Jadi 625 terus dikali QC-nya tadi ketemu, karena satuannya masih cm berarti tetap 276,25 dikali kedalamannya itu 100.000 cm dikali 1,6 atau QF-nya, terus dikurangin sama WP-nya, ketemulah sekian kayak gitu kan di sini. Ini belum aku kasih satuan ya, ini satuannya ton ya teman-teman untuk ininya, untuk QU-nya. Berarti dari kilogram dijadiin ton kayak gitu. Nah, terus next kita cari QO-nya. Nah, itu QU per faktor amannya. QU-nya itu 173,326 dibagi faktor amannya 2, ketemu 86,663 ton kayak gitu. Itu sih kalau untuk kapasitas dukung tiang yang pakai metode dua metode tadi ya guys. Itu mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu. Mohon maaf Mbak, izin bertanya Mbak. Boleh ya. Tadi jaringan saya kurang baik Mbak waktu di bagian penjelasan QF1 sama QF2 itu Mbak. Itu angkanya didapat dari mana ya Mbak? Oke, Tolong bentar. dijelaskan lagi Mbak. Siap.
Aku lupa jelasin ya kenapa di sini jadi 1 koma. Jadi kalau untuk di grafiknya sendiri kan di sini satuannya ribuan ya, tapi nanti kalau untuk teman-teman jadiin kilogram per sentimeter kuadrat itu ini dibagi sama 1000 kayak gitu, jadi hasilnya 1 koma kayak gitu. Itu sih kalau untuk ini, untuk untuk rentangnya per ininya juga masih, berarti ini rentang 200 ya, tadi bagi 1000 gitu. Sih mungkin aku ulangin lagi aja untuk cari GF-nya. Nah, yang pertama kan dia di kedalaman 8 sampai 10 meter. Nah, ya udah berarti kita di sini tarik garis dari kedalaman 8. Kita tarik garis ke sini, terus kita tarik garis ke kita tarik garis ke atas. Kita tarik garis ke atas, terus kita pasin kira-kira berapa kayak gitu. Itu sih di sini kan berarti kurang lebih 1,4 ya di sini dapatnya. Kalau di sini kan mungkin kalau teman-teman baca kan 1400, cuman di sini jangan lupa dibagi sama 1000 kayak gitu, jadinya 1,4 tuh. Terus begitupun juga ke bawah di kedalaman 9 meter. Ini kan paling mentok nih, udah mentok ke garis yang ini nih. Terus kita tarik ke sini ke atas. Di sini dia kira-kira di pertengahan antara 1400 sama 1600. Berarti kan 1500 setelah kita untuk kira-kiranya 1500 dibagi dengan 1000 jadinya 1,5 kg per cm kuadrat gitu. Begitupun di kedalaman yang 10. Nah, di kedalaman 10 kan kalau kita tarik garis tuh kira-kira dia menyentuh di angka 1,6 ya di sini. Itu sih. Begitupun juga yang nanti kedalaman 11 meter kayak gitu. Tuh. Mungkin itu sih bisa dipahami nggak ya? Untuk cara tarik garis. Bisa Mbak, untuk yang F1. Lalu untuk yang F2-nya itu nilainya dari mana Mbak? Karena ada dua bilangan itu. Oke. Nah, untuk F2-nya Nah, untuk F2-nya itu kan prinsipnya sama ya, untuk cari QC sama QF. Itu intinya kita untuk QC atau QF yang pertama itu tuh di kedalaman yang rata-ratanya 8D di atas ujung tiang. Nah, kita harus tahu dulu ukuran si tiang betonnya itu. Kan untuk tiang betonnya kan udah diketahui kan 0,25, berarti D-nya tuh 0,25. Nah, untuk yang rata di atas ujung tiangnya itu 8D dikali 8 dikali D-nya, berarti 8 dikali 0,25-nya atau 2 meter. Nah, untuk kedalaman tiangnya kita kan tadi 10 meter kan, berarti 2 meter di atasnya itu adalah 8 meter. Nah, untuk itu yang QC1 sama QF1 kita cari rata-ratanya di kedalaman 8 sampai 10 meter kayak gitu. Nah, untuk yang QC2 dan QF2 itu prinsipnya 4D di bawah ujung tiang.
Berarti 4D kan berarti 4 kali 0,25 atau 1 meter. Kedalaman tiangnya kita 10 meter, di ujung tiang di bawah 4D itu 1 meter, berarti 11 meter kan 1 meternya. Ya udah, berarti di kedalaman 10 sampai 11 meter untuk di C2 sama CF2 nya kayak gitu sih. Oke Mbak, makasih Mbak. Ya, oke. Oke, mungkin itu sih teman-teman untuk kapasitas dukung tiangnya pakai Scatman sama Nottingham-nya. Bagus ya, tuh. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain lagi? Oh, kita lanjut ke nomor 3. Oke, mungkin kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, ini untuk nomor 3-nya untuk nomor 3 itu kita menghitung kapasitas dukung izin tiang tunggal kayak gitu. Nah, kayaknya kemarin kalau nggak salah Bu Devi ngasih penugasan ya untuk cari kapasitas dukung izin tiang tunggalnya gimana kayak gitu, untuk cari QE, QB kayak gitu per kedalaman yang berbeda-beda kayak gitu. Nah, di sini itu kedalamannya 0 sampai 20 meter, tapi ini dibagi-bagi untuk nilai C-nya, gamma B, gamma S, terus KD sama kemiringannya itu di kedalaman 0 sampai 10 meter, lalu 10 meter sampai 4 meter, 14 meter sampai 20 meter kayak gitu. Terus di sini juga diketahui untuk metode statis bila tiang dipancang sampai kedalaman 18 meter kayak gitu. Jadi untuk tiangnya itu dipancang sampai kedalaman 18 meter. Terus dengan diameter tiang itu 50 cm dan berat volumenya itu 24 kN per M pangkat 3. Terus muka air tanahnya min 10 meter dengan kedalaman tanah kritisnya 14D dari muka tanah gitu. Nah, mungkin untuk kedalaman tiang pemancangan sama kedalaman tanahnya itu bisa kita bedakan ya teman-teman. Untuk si tiangnya sendiri itu kedalaman 18 meter, tapi untuk penyelidikan tanahnya itu untuk penentuan C, gamma B, gamma S, KB sama kemiringannya itu dia sampai 20 meter kayak gitu untuk penyelidikan tanahnya. Langsung kita ke pembahasannya aja. Nah, tadi ada highlight yang muka air tanah itu pada kedalaman min 10 meter dengan kedalaman kritis 14D. Berarti nanti untuk cari tekanannya atau PO-nya itu dia di 7 meter ya teman-teman, untuk di PO pertamanya kayak gitu. Dibagi dua karena jika kita istilahnya kita gambarin lagi atau kita gambarkan lagi itu kurang lebih bentuknya seperti ini teman-teman, si jajar-jajar ya kayak gitu. Itu terus ini kita gambarkan untuk nilai-nilai per kedalamannya itu kira-kira seperti ini untuk penggambarannya. Di 0 sampai 10 meter, terus 14 meter nyampe bawah sendiri itu 20 meter kayak gitu.
Terus kita bentuk di sini di apa ya istilahnya, untuk mencari nilai tekanan itu teman-teman harus paham untuk penjabarannya dari muka air tanah, atau nanti di sini kita konfigurasikan dibentuk apa kayak gitu. Nah, untuk jika ada muka air tanahnya tuh untuk mencari perkedalamannya itu kita asumsikan dengan trapesium seperti ini untuk nanti cari PO totalnya kayak gitu. Nah, untuk yang pertama itu kan tadi ada kedalaman kritis itu 14D ya, berarti kan D-nya itu 0,5 atau 50 cm untuk ukurannya tiangnya sendiri, berarti kita kalikan 14 dengan 0,5 atau 7 meter kayak gitu. Oke, terus di PO pertama itu di 7 meter dikalikan sama kedalamannya atau 18 meter, ketemu 126 kN M pangkat 2. Terus di PO berikutnya atau di kedalaman yang segini ya, pas di 10 meter atau di muka air tanahnya itu tinggal yang di tanah kritisnya tadi atau 7 meter ditambah sama 10 dikali gamma aksennya kayak gitu. Nah, gamma aksen sendiri itu adalah gamma sat dikurangi 9,81 atau gamma air pada biasanya itu, atau ketetapan untuk 9,81-nya kayak gitu. Berarti di sini 126 ditambah 10 atau tinggi muka air tanahnya dikali dengan gamma sat dikurangi gamma airnya atau 9,81, ketemu 227,9 AN per M pangkat 2 kayak gitu. Nah, untuk PB atau PO totalnya itu sama dengan PO yang di muka air tanahnya atau 227,9 kN M pangkat 2 kayak gitu. Nah, mungkin dari sini ada yang mau ditanyain dulu untuk ke konfigurasi ke bentuk trapesiumnya ini dari muka air tanah. Atau udah ngerti teman-teman untuk bagian ininya? Oke, mungkin aku ulang aja ya. Untuk inti untuk mencari nilai PO-nya itu kita harus tahu dulu muka air tanahnya tuh di kedalaman berapa. Nah, itu tuh jadi batas untuk nanti perletakan atau asumsi kita yang dibentuk trapesium ini kayak gitu. Intinya itu untuk batasnya berapa itu sesuai dengan yang diketahui muka air tanahnya tuh setinggi berapa sih kayak gitu. Terus tanah kritisnya atau yang di PO pertama itu berapa dikali dengan kedalamannya, itu tinggal kedalaman tanah kritisnya berapa D. Di sini kan 14D, D-nya kan 50 cm. Nah, tinggal dikaliin aja, jadinya kan 14 kali 0,5 meter 7 meter kayak gitu. Terus dikali dengan kedalamannya. Itu aja sih prinsipnya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain lagi atau kita next langsung ke bawah? Oke, mungkin kita next aja ya langsung. Nah, untuk selanjutnya kita cari nilai QB-nya dulu kayak gitu. Nah, untuk di tiang tunggal untuk AB sendiri itu rumusnya 1/4 pi kali D kuadrat. Nah, untuk D-nya itu tadi ukuran si tiangnya 0,5 meter, jadinya di sini 0,2 meter kuadrat kayak gitu. Terus di QB-nya
rumusnya AB dikali PB dikali NQ dikali setengah kali D dikali gamma dikali N gamanya kayak gitu. Ini udah diketahui semua, tinggal dimasukin aja, ketemu 846,66 kN kayak gitu. Nah terus selanjutnya kita mencari nilai AS-nya kayak gitu. Nah untuk nilai AS-nya itu rumusnya kedalaman dikali Pi kali T-nya udah diketahui semua, tinggal dimasukin, terus hasilnya 28,26. Terus selanjutnya kita cari tangan QD-nya kayak gitulah. Tadi diketahui kan untuk berapa derajatnya kan 30 derajat ya untuk kemiringannya. Nah itu tinggal tangan 30 derajat berapa 0,58. Nah untuk selanjutnya itu kita cari QS-nya, tapi untuk QS-nya itu kita harus cari per kedalaman yang udah ditentukan. Yang pertama kan kedalamannya 0 sampai 10 meter. Kita masukkan di sini segala sesuatu yang udah kita hitung tadi dan udah diketahui. Nah untuk rumus QS-nya itu per kedalaman adalah AS dikali PO dikali KD dikali tangan QD tadi. Nah berarti yang untuk gamanya sendiri kan udah diketahui, terus QD-nya juga udah diketahui 30, KD-nya juga udah diketahui. Terus kita tinggal menghitung AS-nya. AS-nya udah dihitung tadi, semuanya sama 28,26. Terus kita cari PO-nya. PO-nya kita udah cari tadi yang diasumsikan pakai trapesium 227,9, itu semua kedalamannya sama. Ini semua kedalaman sama. Terus tinggal kita kali-kalikan aja untuk mencari QS-nya kayak gitu, tapi harus per kedalaman kayak gitu. Udah ketemu per kedalaman, ini QS-nya kita jumlah untuk cari QOL-nya kayak gitu. Nah untuk QS ini karena dia per kedalaman itu tidak perlu dirata-rata ya teman-teman, jadi tinggal dijumlahin aja gitu, karena emang kedalamannya tuh beda-beda, jadi kalau di rata-ratain malah nggak make sense aja kayak gitu. Jadi kita jumlahin. Terus next kita cari QU, balik lagi ke rumus awal, itu QB plus QS min WP. Tinggal kita masukin aja QB yang udah kita temuin tadi 846,66 yang ini, terus plus QS-nya yang semua jumlah perkedalamannya dikurangin sama WP-nya. WP tadi udah kita cari juga gitu. Terus udah ketemu, tinggal kita cari QO-nya. Untuk hasil akhirnya QU per SF. QU-nya udah ketemu, dibagi dengan faktor ramanya 3. Itu sih. Terus udah ketemu 4876,55 kN. Mungkin sampai sini dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Atau udah cukup ngerti untuk yang nomor 3 untuk cari kapasitas dukung tiang tunggalnya? Gimana guys? Atau ada yang mau ditanyain yang nomor sebelumnya tadi? Mungkin cukup, Mbak. Oke, siap. Nah, berarti itu tadi ya teman-teman. Jadi intinya ini nyampe
kita masih sampai di bab 2. Pada intinya kita menghitung kapasitas yang dukungnya. Bisa nanti dibolak-balik kayak nomor 1 ini. Ternyata kita disuruh menentukan kedalaman tiangnya, tinggal kita otak-atik aja untuk rumus yang kapasitas dukungnya pakai metode apa. Biasanya keluar sama si metodenya Meyerhof. Terus tadi ada yang nomor 2 tuh Scatman sama Nottingham kayak gitu-gitu. Terus yang terakhir itu cari kapasitas dukung izin tiang. Nah, menurutku yang nomor 3 ini biasanya pasti keluar sih kalau untuk kapasitas dukung izin tiang tunggal kayak gitu. Terus kalau untuk kemarin sih soal yang tekfon yang nomor 4 itu tuh teori. Nah, nanti teman-teman tuh suruh menjelaskan teknik pelaksanaan perancangan fondasi tiang itu urutannya gimana gitu. Mungkin nanti malam tak kirim deh untuk jawaban yang nomor 4 kayak gitu, karena aku juga baru tahu infonya ternyata soalnya kayak gitu. Untuk filenya sih aku masih cari-cari, belum ada sih kalau untuk yang UTS tahun lalu. Cuman yang nomor 1 sampai 3 tuh sama, cuma nomor 4-nya aja yang beda, karena nomor 4 tuh untuk telepon teori ya, maksudnya bukan hitungan gitu. Itu aja sih teman-teman untuk materi hari ini. Mungkin ada yang mau ditanya lagi sebelum aku tutup atau udah cukup? Marcelino. Dari Persebaya Surabaya untuk Indonesia, kali ini Marcelino Ferdinand berhasil memberikan sebuah gol yang sebuah kerjasama sangat luar biasa. Indonesia bisa menjebol Korea Selatan. Ini sebuah harapan, walaupun tertinggal, tetapi Indonesia berani megang bola, berani melakukan crossing, dan berani melakukan. Oke, mungkin aku rasa udah cukup ya teman-teman semuanya untuk hari ini. Oke. Oke, Mbak Hasna. Siap. Teman-teman ada yang ya. Oke, mungkin nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyain selanjutnya boleh langsung WA aja. Insya Allah aku fast kok untuk jawabnya. Tuh sih, Mai. Oke, Mbak. Sebelumnya bisa on cam nggak, Mbak? Biar Recording stopped. Wah, buat bener. ya, Mbak. Boleh. Iya. Bentar ya, tapi Nama mau on cam? bentar ya, Mai. Iya, Mbak. Ayo teman-teman yang mau on cam. Om cam shorts. Ini aku tarik share screen-ku ya. Iya, Mbak Hasna.
Anjir. Udah Mai, mungkin bisa langsung aja biar cepet, soalnya ada maghrib juga. Oke, ini ada yang mau on cam gak guys? Nggak usah deh Mike, kayaknya langsung tutup aja karena partisipannya juga semakin meningkat. Oke, aku screenshot ya. 1, 2. Oke. Makasih teman-teman. Makasih Mai, makasih Mbak Asna. Makasih Ya, Mbak. sama-sama. Kasih. Mbak. Ma Oke, bisa